Pernah nggak sih waktu lagi lihat-lihat saham, Anda nemu satu perusahaan yang valuasinya kelihatan murah banget? Saking murahnya kita malah jadi curiga. Ini beneran bagus atau ada yang nggak beres ya? Nah, kali ini kita akan coba bedah bareng-bareng satu kasus yang persis kayak gitu. PT Arga Karya Prima Industri atau kita sebut saja AKPI. Yuk kita cari tahu, ini tuh mutiara terpendam atau malah jebakan nilai. Oke, kita mulai dari angka yang paling bikin heboh ini. 0,17 kali. Angka apa ini? Ini adalah rasio price to book value atau PBV-nya. Angka inilah yang super rendah ini yang jadi alasan utama kenapa saham ini nongol di radar kita. Ini sinyal pertama yang bikin kita berhenti sejenak dan nanya, loh, ada apa nih? Gampangnya gini deh, bayangin Anda mau beli rumah. Nah, harga jual rumah itu ternyata jauh lebih murah daripada total nilai tanah, bangunan, sama semua perabot di dalamnya. Secara teori, kalau perusahaan ini besok bangkrut dan semua asetnya dijual, Anda sebagai pemegang saham harusnya dapat duit lebih banyak dari harga saham yang Anda bayar hari ini. Itulah intinya, valuasi murah berbasis aset. Nah, ini dia pertanyaan intinya dan tugas kita sebagai investor ya untuk cari jawabannya. Apa kita baru aja nemuin harta karun yang dilewatkan orang lain? Atau jangan-jangan ini value trap? Kelihatan murah karena memang ada masalah fundamental di dalamnya. Mari kita selidiki lebih dalam. Untuk menjawab pertanyaan tadi, langkah pertama kita adalah ngintip dapur pacu perusahaannya, alias laporan keuangannya. Karena angka itu nggak bisa bohong kan? Disinilah kita akan cari petunjuk-petunjuk awal soal kesehatan bisnis AKPI ini. Nah, di sini kita langsung ketemu teka-teki pertama. Coba deh perhatikan baik-baik. Pendapatannya atau omsetnya turun tipis. Tapi lihat laba bersihnya, justru meroket hampir 20%. Aneh kan? Perusahaan jualannya lebih sedikit, tapi untungnya malah lebih gede. Gimana ceritanya tuh? Ini dia, paradoks yang harus kita pecahkan. Jualan lebih sedikit, tapi duit yang masuk kantong lebih banyak. Ini adalah sinyal yang kuat banget kalau ada sesuatu yang istimewa terjadi di level operasional. Kemungkinan besar, manajemennya jago banget nih dalam mengelola biaya. Dan ini dia jawabannya. Satu kata, efisiensi. Manajemen berhasil menekan harga pokok penjualan, bisa jadi karena mereka pintar negosiasi atau kebetulan harga bahan bakunya lagi turun. Intinya, mereka berhasil meras keuntungan lebih besar dari setiap produk yang mereka jual. Ini nunjukin kontrol operasional yang jempolan, poin plus buat manajemen. Eits, tapi tunggu dulu. Cerita efisiensi operasional ini baru satu sisi koin. Sekarang kita lihat sisi risikonya dan ini lumayan bikin deg-degan. Rasio utang terhadap ekuitasnya 1,05 kali. Artinya, total utang perusahaan itu lebih besar daripada modalnya sendiri. Ibaratnya kita bangun rumah tapi duitnya lebih banyak dari pinjaman bank daripada tabungan pribadi. Nah, ini bendera kuning yang wajib kita perhatikan serius. Oke, kita udah lihat kondisi saat ini. Operasinya efisien tapi utangnya tinggi. Sekarang, mari kita lihat apa rencana mereka buat masa depan. Saham murah itu butuh pemicu, butuh katalisator biar nilainya bisa naik. Nah, buat AKPI, pemicunya ini ada pada sebuah investasi raksasa yang lagi mereka jalankan. Mereka mempertaruhkan, 1,6 triliun rupiah. Angka yang besar banget ya. Dan ini bukan sekedar buat upgrade mesin biasa, tapi ini adalah sebuah perubahan haluan strategis yang sangat fundamental bagi masa depan perusahaan. Terus, uang segede itu dipakai buat apa? Mereka beli dua jenis mesin baru. Yang pertama, mesin BOPET, ini untuk memperkuat pasar dalam negeri, ibaratnya memperkokoh benteng pertahanan. Yang kedua, dan ini yang paling menarik, adalah mesin CPP untuk kemasan berkelanjutan. Ini langkah yang sangat cerdas, karena mereka langsung menjawab tren global dari pelanggan-pelanggan kakap yang sekarang peduli banget sama isu lingkungan. Dan ini bukan asumsi kita loh, manajemen sendiri yang bilang, mereka sadar kalau raksasa-raksasa dunia sekarang menuntut kemasan yang lebih ramah lingkungan, dan AKPI ingin siap jadi pemasok utama mereka. Ini bukan langkah reaktif, tapi sangat proaktif. Mereka nggak nunggu disuruh, tapi jemput bola. Oke, sekarang tugas saya sebagai mentor bukan buat ngasih jawaban beli atau jual ya, tapi untuk bantu Anda menimbang semua buktinya. Mari kita jajarin semua kartunya di atas meja, sisi bagusnya dan sisi jeleknya.
Nah, inti dari cerita investasi AKPI itu ada di sini. Di sisi ada peluang emas dari valuasi yang super murah dan strategi hijau yang visioner. Tapi di sisi lain ada beban utang yang berat dan resiko kalau proyek raksasa ini nggak berjalan mulus. Pertanyaannya sekarang, apakah peluangnya cukup besar untuk menutupi semua resiko itu? Keputusan itu ada di tangan Anda. Investasi yang cerdas itu bukan soal tebak-tebakan, tapi soal pemantauan. Jadi, kalau Anda memang tertarik dengan saham ini, ada pekerjaan rumah yang harus Anda kerjakan. Ini adalah poin-poin krusial yang harus Anda pantau dengan ketat dari waktu ke waktu. Pantau poin-poin ini setiap laporan keuangan keluar. Pertama, utangnya mulai berkurang nggak? Kedua, proyek triliunan itu gimana progresnya? Lancar atau mandek? Ketiga, mereka masih bisa untung nggak kalau harga bahan baku tiba-tiba naik? Dan yang terakhir, apakah manajemen mulai lebih rajin ngobrol dan transparan ke kita para investor? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini yang akan menentukan nasib AKPI ke depan. Jadi, pada akhirnya pertanyaannya kembali ke sini. Apakah AKPI ini adalah sebuah turnaround story yang sedang kita saksikan kelahirannya? Atau apakah beban utang dan risiko eksekusinya terlalu berat untuk dipikul? Kita sudah membedah datanya bersama-sama. Sekarang, giliran Anda untuk terus memantau dan membuat keputusan investasi yang paling bijak untuk diri Anda sendiri. Selamat menganalisis lebih lanjut.